Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 eh, beranggotakan M. Hafiz Rinaldi, saya sendiri Abdullah Fatih Farhat, Dafaita Hadarani, Bang Firdaus, dan Bang Munadi Alfian akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami selama ini. Jadi di layar telah nampak produk backlog sprint 1 dan sprint 2, di mana pada produk backlog ini kami membuat user story-nya. Di sini user story-nya ada 3, yaitu pasien, perawat, dan dokter. Kemudian dari user story ini kami menggolongkan 3 golongan. Ada golongan rendah, sedang, dan tinggi. Itu dinilai kami menandakannya dengan bilangan Fibonacci. Pada Trello 1 ini, pada sprint 1 ini ada yang pertama ada user story dari pasien. Di sini pasien ingin untuk bisa melihat jadwal dokter yang tersedia agar dapat membooking dokter tersebut secara efektif. Buka ini ya. Di situ nampak tampilan halamannya sudah done, tampilan halaman dokter, tampilan jadwal dokternya juga done, informasi tentang dokternya, serta tampilan untuk membooking dokternya sudah done. Selanjutnya untuk user story kedua, ada user story dari pasien. Di sini pasien ingin daftar aplikasi jika belum memiliki akun. Buka ini ada. Di sini ada tampilan halaman daftar dan database-nya juga sudah done. Selanjutnya user story ketiga. Sini user story-nya dari pasien yang ingin login ke aplikasi agar dapat menggunakan aplikasi. Sini checklist-nya tampilan login dan database sudah done. Kemudian ada user story dari perawat yang mau melihat jadwal antrian pasien yang sudah diambil agar saya dapat membantu mengatur antrian para pasien dan menunjukkan arah ruangan konsultasi kepada pasien. Ini juga checklistnya sudah done semua. Kemudian di situ juga ada database finalnya juga done. Mungkin untuk sprint satunya ini user story-nya user story rendah sama sedang. Selanjutnya untuk sprint kedua akan dijelaskan oleh teman saya Dafaita Adharani. Baik, terima kasih Abdullah Fatih Farhat. Di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang telah kami selesaikan pada sprint 2. Baik, dapat dilihat pada sprint kedua ini yang telah done. Yang pertama adalah saya sebagai pasien ingin untuk bisa melihat dokter spesialis yang tersedia agar dapat dengan mudah memilih dokter yang saya inginkan. Di sini kami golongkan dia sebagai yang sulit di antara nomor Fibonacci, yaitu diambil nomor 13. Dan di situ bisa dilihat semua checklistnya juga telah terchecklist ya, baik itu halamannya, database-nya, dan juga fungsi-fungsinya, fungsi lainnya. Oke. Yang kedua di sini saya sebagai pasien mau melihat nomor antrian yang sudah saya ambil agar saya dapat mengatur waktu kedatangan ke rumah sakit. Di sini juga sudah done. Hanya 2 di sini yang kami buat, yaitu tampilan dan juga database-nya. Lalu yang ketiga, saya sebagai pasien ingin melihat rumah sakit agar saya dapat memilih rumah sakit yang dekat dengan rumah saya. Nah, pada bagian ini juga telah done juga 3 biji, karena di situ ada uji tes juga yang kami lakukan, apakah fungsi yang telah kami buat atau yang coding yang telah kami buat berfungsi atau tidak. Nah, yang keempat, saya sebagai pasien ingin melihat ketersediaan dokter agar saya bisa mencocokkan waktu periksa dengan dokter yang tersedia. Di sini 2 biji checklist yang telah di checklist, tampilan pilih dokter dan juga database-nya. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir, oke, udah selesai berarti untuk yang sprint 2. Baik. Lalu untuk bagian GitHub-nya akan dijelaskan oleh Bang Firdaus. Waktu dan 4 dipersilahkan. Oke, jadi untuk GitHub-nya di sini kami sudah membuat untuk ada Android dan asetnya, habis itu ada library-nya dan ada juga tesnya di sini. Jadi di
di Android sudah kami lakukan pengkodingannya. Di situ ada juga tampilan UI-nya seperti yang bisa dilihat di sini. Ada menu login, ada banyak halaman-halaman login yang sudah kami codingkan. Baik. Oke, selanjutnya lanjut ke demo aplikasinya. Sekarang saya akan menjelaskan demo aplikasi kami. Jadi ini adalah tampilan dari aplikasi kami. Nama aplikasinya itu PreDokter. Di sini kita saat membuka aplikasinya itu akan diarahkan ke halaman login. Di sini sebelumnya kita harus mendaftar dulu sebagai usernya di tombol daftar tadi. Nah, ini adalah halaman daftarnya. Di sini kita bisa melakukan daftar untuk menjadi user dari aplikasi ini. Di sini ada dua fungsi. Jika semua kotak ini kosong, dia akan mengembalikan yang di atas tadi. Tidak boleh kosong. Nah, dan pun saat kita mendaftar, kita tidak boleh duplikat user. Artinya tidak boleh satu username, dua username itu sama. Ini saya akan mencoba daftar. Aplikasinya. Nah, tadi kan saya sudah daftar tuh dengan username 123. Sekarang saya coba daftar lagi. Di sini dibilang username sudah terdaftar. Jadi kita tidak bisa mendaftar username itu yang double. Harus cari username lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan halaman login. Di sini seperti yang sebelumnya, jika kita kosongin, dia akan mengeluarkan warning, kata-kata warning. Tidak boleh kosong. Dan juga misalnya suatu password salah dan username yang benar, dia akan mengembalikan nih username atau password salah. Nah, jika kita buat username atau asal-asal yang tidak terdaftar, maka dia akan mengembalikan username tidak terdaftar. Nah, jadi sekian untuk penjelasan loginnya. Sekarang saya akan menjelaskan halaman admin. Untuk masuk ke admin, kita mengisikan username atau admin dan dengan password 123. Ini tergantung gimana nanti mau minta adminnya. Untuk username ini bisa diubah dan passwordnya juga. Dan ini halaman admin. Halaman admin terdiri dari 3 halaman utama. Yang pertama halaman dokter yang berisi data-data dokter. Di sini lengkap untuk metode CRUD ya, create, read, update, dan delete. Jadi di sini kita bisa tambah data dokter baru, update data dokter baru, dan hapus data dokter baru. Dan juga kita bisa menampilkan data dokternya di sini. Di sini sendiri adalah tab antrian. Itu antrian-antrian yang telah diambil oleh user menurut dokter. Nah, misalnya dokter jantung, dia akan keluar di dokter jantung, dokter gigi, atau kejiwaan. Misalnya tergantung spesialisnya. Nah, ini tab user, ini user-user yang telah terdaftar di aplikasi kita. Di sini ada fungsi pencarian, di sini kita bisa memfilter pencariannya. Nah, itu. Di antrian juga ada untuk pencarian, di dokter juga ada fungsi untuk pencarian. Misalnya kita ingin mencari nama dokter itu Virtud. Nah, langsung keluar daripada capek-capek cari kan. Nah, langsung keluar dah. Di sini juga ada tab untuk filter, misalnya dokter jantung, dokter gigi, dokter mata, atau kejiwaan. Jadi untuk alamat ini sudah sangat lengkap. Misalnya kita ingin menambahkan juga bisa, menambahkan dokter baru, tinggal tekan tombol tambah, isi nama misalnya Hirtot,
Jadwal serah misi jadwal gimana. Banyak antrian atau berapa untuk jadwal tertentu dan buat spesialisnya itu apa. Misalnya Dr. Hirto tuh dokter jiwa. Nah, buat terupdate nanti dia di dokter jiwa. Nah nih, paling bawah nih. Hitot, nah nih dah, Hitot, dokter Hitot. Nah, ini untuk halaman admin kami, berarti sudah lengkap semua fungsinya. Kita bisa menambahkan dokter, mengupdate data antrian. Disinilah untuk pasien atau dokter nanti yang menggunakan aplikasinya di halaman admin nih. Dokter bisa menambahkan data pasien, data dokter, dan juga bisa absen pasien. Jika kita absenin, dia akan keluar antrian telah dipanggil. Jadi ini akan keluar notifikasi ke halaman user kita nanti. Ya Hafiz, mohon dipercepat Hafiz. Zoom-nya tinggal 9 menit lagi. Oke. Selanjutnya kita masuk ke halaman user. Nah, ini user yang telah terdaftar. Kita akan daftar. Nah, sudah. Ini adalah tampilan halaman aplikasi Dokter kami. Di sini ada tab untuk melihat dokter spesialis dari jantung sampai THT, dan ini jumlah dokter yang tersedia. Di sini juga ada langsung nampak tab dokternya. Di sini juga ada tombol pengaturan yang berisi pengaturan seperti suara dan getaran, bantuan, dan juga kontak us yang bisa untuk call center gitu, dan juga untuk logout. Di sini juga ada halaman notifikasi. Jika panggilan dipanggil, nanti akan keluar notifikasi di halaman ini. Selanjutnya ada halaman list. Ini halaman untuk melihat info booking. Ini kita belum melakukan booking, jadi akan menampilkan ini, belum booking. Dan ini halaman profil pengguna, ini nama pengguna, email, nomor telepon, dan juga nomor BPJS. Di sini kita bisa mengedit emailnya, misalnya kita edit jadi berapa gitu, dan juga nomor teleponnya, dan mengisi nomor BPJS juga bisa. Nah, ini kita tekan simpan, konfirmasi. Nah, dia akan mengupdate data profilnya, sudah terupdate nih. Nah, selanjutnya saya akan mencoba melakukan booking. Di sini list-list dokter yang tersedia pada list kami. Ini tab semua menampilkan semua dokter. Dan ini tab jantung, tab gigi, tab mata, dan tab kejiwaan, kelamin, anak, sampai THT semua. Sini saya akan mencoba membooking dokter jantung Gaza Irmawan SPKK. Oke. Di sini kita bisa memilih jadwal dan isi keluhan, misalnya saya sakit jantung. Nah, ini keluhannya. Dan kita bisa memilih jadwal yang tersedia. Jadwal ini bisa diupdate oleh admin sendiri. Kapan? Nah, kita bisa juga memilih pembayaran mau non BPJS atau BPJS. Habis itu klik mendaftar, konfirmasi. Dan kita akan dialihkan ke halaman informasinya. Ini dia. Di sini akan menampilkan nomor antrian kita, dokter kita, pasien, jadwal, dan pembayaran, dan keluhannya. Nah, jadi udah keluar nih untuk nomor antrian kita. Kita akan cek apakah masuk datanya ke admin. Kita logout. Itu kita klikkan admin. Masuk lagi ke halaman admin tadi. Habis itu login. Udah. Setelah itu, ini dah nomor antrian tadi sudah keluar di halaman admin. Sana. Nah, artinya sana kita panggil. Jika kita panggil, maka akan keluar notifikasi di halaman user tadi yang telah melakukan booking. Kita cek ya, apakah keluar. Nah, ini dah notifikasikan telah antrian Anda dipanggil. Berarti sudah dipanggil, nanti akan keluar notifikasi suara atau getaran gitu yang membuat kita tahu kalau antrian kita telah dipanggil. Nah, berarti ini penjelasan dari aplikasi kami semua. Dan di sini juga ada lagi satu fungsi. Misalnya kita melakukan pendaftaran, kita juga bisa membatali ya. Nah, ini. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang aplikasi ini.
Selanjutnya akan ditutup oleh Dava Hirta. Dava Hirta dipersilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih Saudara Fis telah menjelaskannya dengan baik. Mungkin sekian penjelasan aplikasi kami, aplikasi Play Dokter. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.